seorang pemimpin, baik itu Kapolres, wali kota atau apapun, katanya belum berhasil kalau belum memimpin di kota Solok gitu. Bapak pernah dengar belum ungkapan seperti itu? Wah, terus terang baru ini saya dengar, Pak. Ini, ya. Kalau sebagai insan yang beragama, wabil khusus bagi yang muslim, tentu visi kita ini kan hidup di dunia selamat dan mati masuk surga. Sederhana aja sebetulnya. Bahwa waktu kita hanya dipinjamkan oleh Tuhan. Oh iya, saya setuju. Iya, kurang lebih, Pak. Wah, cabai, ya, Pak, ya? Iya, kalau itu udah terlatih, Pak. Saya orang Palembang itu tiap pagi menghirup cuka. Cuka dari ada satu ungkapan nih, Pak, ya, katanya seorang pemimpin, baik itu Kapolres, wali kota atau apapun, katanya belum berhasil kalau belum memimpin di kota Solok gitu. Bapak pernah dengar belum ungkapan seperti itu? Wah, terus terang baru ini saya dengar, Pak. Ini, ya. Tapi sudah berapa bulan nih, Pak, Bapak berdinas? Saya alhamdulillah udah 2 bulan. 2 bulan. Ini adalah minggu pertama di bulan ketiga. Dan sepertinya quote tadi ada benarnya, Pak. Ada benar. Udah mulai merasakan. Saya merasakan, Pak. Insya Allah saya merasakan. Iya, berarti hampir benar deh, Pak, ya. Tentu ya, tidak ujuk-ujuk ya itu ya. Ya itu statement mungkin justru dari pengalaman pendahulu-pendahulu kita yang berkesempatan untuk mendapatkan amanah memimpin di lingkungan Kota Solo ini. Iya. Saya yakin itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk ada, iya. Tapi memang statement yang lahir dari pengalaman beliau-beliau. Iya. Dan saya sebagai katakanlah yang belum lama ya, baru mendapat amanah ini, juga sudah mulai merasakan hal yang sama. Saya yakin Bapak sebelum berdinas di Kota Solo, iya Pak Satria, pasti Bapak sudah mencari tahu lah sedikit banyak tentang budayanya, tentang perilaku barangkali ya Pak. Siap. Tentang bagaimana orang di Kota Solo, kota. Nah, Bapak tentu punya kiat nih. Bagaimana kiat ke depannya Bapak memimpin di Polres Solo Kota ini? Ya, terima kasih Pak Satria. Jujur ya, secara khusus sebetulnya tidak ada, Pak. Tidak ada persiapan khusus atau tidak ada kiat khusus. Karena kita anggota Polri ini, Pak, prinsipnya siap ditugaskan kapan saja, di mana saja. Ya, saya kan menerima surat telegram Kapolri ya, penempatan kami di Polres ini bulan Juni tanggal 22 yang lalu, itu juga surprise juga sebetulnya. Surprise, Pak. Jadi waktu yang kami miliki untuk belajar mengenai Solo dan seluruh karakteristik wilayah maupun masyarakatnya tidak banyak sesungguhnya. Ya, kalau sekarang kan dunia ada di genggaman. Betul. Ketika saya tahu, waduh, saya dipercaya oleh pimpinan untuk katakanlah berdinas di Solo, saya googling Solo, saya lihat ya geografisnya, demografisnya. Mungkin info awal hanya itu. Bisa juga kita lihat ada cukup banyak YouTube tentang Kota Solo ya, tempat wisata, aerial view-nya, pemandangan dari atas dan lain-lain, itu sempat saya lihat. Tetapi ternyata Pak, kenyataannya setelah saya tiba di sini ya lebih surprise lagi. Terutama masalah sosial masyarakat ya, yang menurut saya cukup heterogen di sini dari segi sosial terutama, dan juga mungkin ada tidak sedikit masalah-masalah juga yang memang mengharuskan kita lebih matang dan dewasa di dalam memanage masyarakat, terutama seperti saya kan bisnis utamanya kita kepolisian kan penanggung jawab keamanan dan ketertiban. Ya, masyarakat Solo yang memang terkenal cerdas ya, kritis. Ya. Kemudian ada tantangan-tantangan yang lain, ini juga memang memerlukan keseriusan dan kesungguhan kita. Di dalam dari tugas-tugas pokok yang yang biasanya ya Pak dijalankan oleh kepolisian, Bapak ada trik khusus nggak atau inovasi ke depan nggak Pak untuk bertugas di Kota Solo? Ya, Bismillah Pak, saya niat saya punya waktu untuk Solo. Sebagaimana yang sudah diamanahkan pimpinan, saya akan gunakan waktu itu seoptimal mungkin secara secara egaliter dan demokratis. Jadi saya akan menjalankan amanah ini seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan kami,
sesuai dengan sumber daya yang ada, tetapi lebih bersifat partisipatif. Artinya, saya mengajak semua pihak sebetulnya untuk ikut bertanggung jawab terhadap aspek keamanan dan ketertiban di Solo ini. Karena tidak mungkin Pak bisa kami selesaikan sendiri. Anggota Polres itu hanya 313 hari ini. Ya, jumlah kecamatannya yang menjadi wilayah hukum kami itu ada 7. Polseknya ada 6, kecamatannya ada 7, seluruh kota dan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Solo ya. Oh iya. Ya, dengan jumlah penduduk yang hampir 80.000. Nah, tentu perbandingan dengan jumlah kami personel polisi yang belum ideal. Juga tadi tantangan yang saya bilang tadi, mengingat karakteristik geografis Solo yang merupakan daerah perlintasan, demografisnya yang mungkin sebagian besar adalah kelompok pedagang dan wira swasta, ya, dan juga tantangan-tantangan lain yang memang harus menjadi concern bagi pengelola wilayah Solo ini supaya kota Solo ini tetap terjaga keamanan dan ketertibannya dari ancaman-ancaman misalnya narkotika, ya, ancaman budaya-budaya luar yang belum tentu itu cocok dengan karakteristik khas masyarakat Solo yang dominannya memang Muslim ya. Ya, lebih dari 97% kami lihat dari data itu merupakan Muslim. Apalagi memang semboyan kota Solo yang sekarang dipimpin oleh Bapak Wali Kota, Pak Buya Zul Elfian Umar, itu Solo adalah kota bareh Serambi Madinah. Nah, ini kan nggak main-main Pak. Solo, kota beras Serambi Madinah. Dari segi nama saja, semua pihak harus paham. Solo ini berarti kepingin jadi kota yang religius, ya. Nah, tentunya semua program, ya, itu kita arahkan ke sana. Insya Allah kami pun juga menyesuaikan dengan pendekatan yang sesuai dengan dominan karakteristik masyarakat di sini. Iya. Ada inovasi nggak, pertanyaan Bapak? Inovasi tentu ada. Walaupun mungkin saya tuh memandangnya bukan inovasi ya. Sebetulnya kalau buat saya sesuatu yang biasa ya, sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Saya pengen personel saya di lingkungan kami, di lingkungan Polres itu jadi polisi yang baik, jadi polisi yang soleh, jadi polisi yang melaksanakan syariat agama, kemudian bisa jadi contoh untuk lingkungannya. Jadi contoh. Ya, itu saja sih. Di lingkungan. Di lingkungannya. Lingkungan terkecil ya keluarga, lebih besar lagi lingkungan di mana dia bertempat tinggal, ya secara makro ya di seluruh wilayah hukum Polres Solo Kota ini. Dan yang paling efektif untuk membawa masyarakat kepada kebaikan itu dengan contoh ya Pak? Menurut saya ya. Iya Pak. Kata orang bijak, seeing is believing. Orang itu akan percaya dengan fakta, dengan apa yang dilihat. Jadi kita kan semua pemimpin ya. Kita semua adalah pemimpin, semua anggota Polri itu juga pemimpin untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, maka harus bisa jadi contoh. Itu filosofinya, jadi saya pengen menggugah keluarga besar Polres Solo Kota, mari kita jadikan diri kita tuh contoh. Being an example police. Bapak yakin itu bisa Pak? Bisa dong. Harus bisa. Karena pada prinsipnya manusia itu baik ya Pak ya? Betul sekali. Fitrah manusia itu baik, Pak Satria. Saya yakin sekali itu. Makanya ya kita tinggal memilih yang mana. Mendengar dan mengikuti fitrah kita sebagai hamba ciptaan Allah yang memang membawa misi mulia hidup di dunia ini. Atau kita lebih mau mendengar bisikan-bisikan dari arah kiri yang merupakan godaan untuk mengajak kita menjadi, ya, bukan menjadi khalifah ya, tapi menjadi perusak. Nah, itu yang kita harus hindari. Dan cara efektif itu memang jadi contoh ya Pak ya? Betul, saya setuju. Pemirsa, luar biasa bincang-bincang kita sore ini dengan Bapak Kapolres nih. Yang paling khas saya lihat dari tadi itu ikhlasnya Pak ya, dalam setiap perkataannya. Karena saya lihat orang yang, mohon maaf nih Pak ya, membuat-buat suatu yang bukan di dalam pikirannya, maka terlihat tidak jujurnya ya Pak ya. Tapi sesuatu yang lahir dari hati itu sebenarnya mudah untuk dikatakan, karena kita tidak sedang mencari-cari kata-kata indah untuk buat kita memahami, membuat orang lain memahami diri kita. Sungguhnya kejujuran itu mudah dipahami, begitu kira-kira menurut Bapak?
Saya setuju, Pak. Setuju, Pak, ya. Bapak lebih ahli di bidang itu. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di pikiran saya, dan insya Allah ya bantu kami semua, kita semua untuk saling menasehati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita mengamalkan apa yang kita sampaikan, ya kan, sehingga kita bisa walk the talk. Walk the talk. Kalau kata saudara-saudara kita di Barat, walk the talk. Jalani apa yang kau sampaikan, apa yang kau katakan. Disitulah nilai integritasmu, ya kan? Kalau enggak, jadi NATO dong, ya kan? Dan itu mudah dipahami, ya, Pak. Ya, harusnya iya. Harusnya iya. Oke. Barangkali ada satu pertanyaan lagi nih yang boleh. Bapak aslinya di mana? Oh, saya aslinya dari Sumatera Selatan, Pak. Sumatera Selatan. Ya, saya dari Wongkito. Saya orang Palembang. Sama-sama orang Melayu juga lah ya. Satu pulau di sini. Ayah saya tepatnya dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ibu saya dari Ogan Ilir. Berarti tidak jauh-jauh. Tidak jauh-jauh. Hampir pakai O semua kata-katanya. Iya, kurang lebih, Pak. Wah, cabai, ya, Pak, ya? Iya, kalau itu udah terlatih, Pak. Saya orang Palembang tuh tiap pagi menghirup cuka. Cuka dari pempek. Waduh. Kalau di bangun Solo, pagi hirup cuka. Kalau Solo kulinernya luar biasa. Luar biasa. Saya baru 2 bulan sudah 2 kilo nambah berat badan. Ini bahaya juga nih, Pak. Harus saya manage nih. Iya. Kemudian ada yang saya dengar-dengar dari tadi, isu-isunya Bapak tuh suka memberikan quotes kepada anggota. Kita mau dengar nih pemirsa satu quotes dari Bapak. Dan tadi saya dengar ada apa tadi ya? Dan itu menyentuh sekali saya pribadi, saya, Pak. Bahwa waktu kita hanya dipinjamkan oleh Tuhan. Oh iya, saya setuju. Ya. Jadi menurut saya, sesuai dengan ya pelajaran, hikmah, dan referensi yang kita baca, sesungguhnya, Pak, yang paling berharga milik kita di dunia ini itu adalah waktu. Kesempatan. Demi masa. Ya, itu tadi. Wal Asr. Ya, surat Al-Asr itu harusnya menjadi nasihat untuk kita semua, supaya kita itu betul-betul bisa memanfaatkan nikmat waktu yang dipinjamkan oleh Allah ini dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan misi kita hidup ini apa? Peran kita, ya, Pak. Ya, kan harus kembali ke sana dulu. Jadi saya sering menyampaikan ke rekan-rekan kami di Polres, rekan-rekan, sikap, perilaku, perbuatan, pikiran, dan ucapan rekan-rekan sesungguhnya itu sangat dipengaruhi oleh apa yang menjadi tujuan rekan-rekan. Ya, kita tuh hidup kan pinginnya terarah tentunya, ya, pinginnya selamat, pinginnya memilih jalan yang benar, Shirathul Mustaqim. Nah, kita mesti tahu dulu nih, goals-nya tuh apa hidup kita ini, visi hidup tuh apa. Ya, kalau sebagai insan yang beragama, wabil khusus bagi yang Muslim, tentu visi kita ini kan hidup di dunia selamat dan mati masuk surga. Sederhana aja sebetulnya. Itu tujuan utama kita. Endingnya itu. Kalau kita udah tahu endingnya itu, maka jalannya itu akan kita tempuh sesuai dengan tujuan akhir tadi. Tapi kalau kita belum clear nih tujuan akhirnya apa, ini rawan sekali, Pak. Kita bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Sementara kita tidak tahu